Dagangan ramai setiap hari. Pembeli datang silih berganti. Uang terus masuk dari pagi sampai sore. Dari luar, usaha ini terlihat berjalan baik. Bahkan sering dianggap sudah cukup berhasil. Tapi, ketika hari berakhir, uang terasa habis begitu saja. Saat minggu berganti, tidak ada yang benar-benar tersisa. Dan ketika bulan berakhir, pertanyaan itu kembali muncul. Sebenarnya, usaha ini benar-benar untung, atau hanya sekadar berputar? Banyak pedagang kecil menjalani hari-harinya seperti ini. Pagi membuka usaha, siang melayani pembeli, sore menutup dagangan dengan badan lelah. Setiap hari ada transaksi, setiap hari ada uang yang berpindah tangan. Namun anehnya, hasil kerja keras itu tidak pernah benar-benar terasa. Tidak ada pegangan yang jelas, tidak ada angka yang pasti, hanya perasaan bahwa uang selalu kurang, meskipun dagangan tidak pernah sepi. Seringkali kita berpikir, mungkin masalahnya karena harga terlalu murah, atau karena modal terlalu kecil, atau karena persaingan semakin banyak. Padahal, tanpa kita sadari, masalah utama justru tersembunyi dalam kebiasaan sehari-hari. Uang hasil dagang bercampur dengan uang pribadi. Modal dan keuntungan tidak pernah dipisahkan. Pemasukan dan pengeluaran hanya diingat sekilas, tanpa pernah dicatat dengan rapi. Setiap kali ada kebutuhan rumah, uang dagangan diambil sedikit. Tidak terasa hari ini, tidak terasa juga besok. Tapi, ketika dilakukan terus-menerus, uang usaha perlahan menghilang. Bukan dicuri orang, bukan juga hilang begitu saja, tapi habis karena tidak pernah dijaga. Kesalahan kecil yang dilakukan berulang-ulang inilah yang membuat usaha terasa berat, meskipun pembeli terus datang. Di titik inilah banyak pedagang mulai merasa lelah. Bukan lelah karena bekerja, tapi lelah karena tidak tahu arah. Bekerja keras tanpa kepastian, berjualan tanpa tahu hasilnya. Usaha berjalan, tapi tidak berkembang. Uang berputar, tapi tidak bertambah. Dan pelan-pelan, semangat pun mulai menurun. Padahal, usaha kecil tidak selalu membutuhkan strategi besar atau modal yang banyak. Yang sering dibutuhkan justru kesadaran sederhana, memahami kemana uang itu pergi, karena saat kita mulai mengenal uang hasil usaha sendiri, saat itulah kita mulai memegang kendali. Dan ketika kendali itu ada di tangan kita, usaha tidak lagi terasa menakutkan, tapi menjadi sesuatu yang bisa diarahkan dan ditumbuhkan. Jika kita jujur pada diri sendiri, hampir semua pedagang kecil memulai usaha dengan niat yang sama. Ingin mandiri, ingin bertahan, ingin mencukupi kebutuhan keluarga dari hasil kerja sendiri. Tidak ada yang ingin usahanya jalan di tempat, apalagi merugi. Namun dalam praktiknya, banyak usaha kecil yang justru terjebak dalam rutinitas yang melelahkan, tanpa pernah benar-benar tahu apakah usaha itu membawa kemajuan atau tidak. Setiap hari kita membuka usaha lebih pagi, melayani pembeli satu persatu, menutup dagangan dengan badan lelah. Dari luar, semuanya terlihat baik. Dagangan ramai, uang terus berpindah tangan, tapi ketika kita berhenti sejenak dan mencoba menghitung, seringkali kita tidak menemukan angka yang pasti. Tidak ada kepastian apakah hari ini untung, impas, atau malah rugi. Semua hanya berdasarkan perasaan. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah menetapkan harga jual tanpa perhitungan yang jelas. Banyak pedagang menentukan harga hanya dengan menebak, mengikuti harga tetangga, atau takut dianggap terlalu mahal. Akibatnya, harga jual memang terlihat bersaing, tapi tidak pernah benar-benar memberikan keuntungan yang layak. Ada biaya kecil yang sering terlupakan. Plastik, gas, listrik, ongkos transportasi, hingga tenaga kita sendiri. Semua ini jika tidak dihitung akan menggerogoti keuntungan sedikit demi sedikit. Kesalahan kedua adalah tidak memisahkan uang usaha dan uang pribadi. Semua uang disatukan dalam satu dompet atau satu laci. Ketika ada kebutuhan rumah tangga, uang dagangan diambil tanpa perhitungan. Hari ini terasa aman, besok juga tidak terasa, tapi lama-kelamaan modal usaha ikut terpakai. Usaha tetap berjalan, tapi sebenarnya berjalan di atas fondasi yang semakin rapuh. Kesalahan ketiga adalah tidak adanya pencatatan keuangan. Meskipun hanya catatan sederhana.
Banyak pedagang merasa mencatat itu merepotkan, atau merasa sudah cukup mengandalkan ingatan, padahal ingatan sering kali bias. Tanpa catatan, kita tidak pernah tahu dengan pasti kemana uang pergi, berapa yang benar-benar tersisa, dan kapan usaha mulai mengalami masalah. Catatan bukan untuk menyulitkan, tapi justru untuk menenangkan pikiran. Kesalahan keempat yang sering dianggap wajar adalah mengambil uang hasil dagang untuk kebutuhan pribadi tanpa batas yang jelas. Sedikit demi sedikit, hari ini untuk keperluan dapur, besok untuk kebutuhan anak, lusa untuk keperluan mendadak lainnya, semua terasa wajar karena usaha milik sendiri. Namun tanpa aturan, kebiasaan ini perlahan menghabiskan hasil kerja keras kita sendiri. Keempat kesalahan ini jarang terasa berat di awal. Tidak langsung membuat usaha rugi besar. Tapi jika dibiarkan, dampaknya panjang. Usaha menjadi sibuk, tapi tidak berkembang. Ramai tapi tidak menenangkan. Kita bekerja keras setiap hari, tapi hasilnya tidak pernah benar-benar bisa dinikmati. Di titik inilah banyak pedagang mulai kehilangan semangat. Bukan karena tidak mau berusaha, tapi karena tidak melihat hasil yang sepadan. Padahal, seringkali yang dibutuhkan bukan perubahan besar, melainkan kesadaran kecil untuk mulai mengelola usaha dengan lebih rapi dan sadar. Setelah memahami di mana letak masalahnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Karena tujuan dari semua pembahasan ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mencari jalan keluar yang bisa benar-benar diterapkan. Solusi untuk pedagang kecil tidak harus rumit, tidak perlu istilah sulit, dan tidak harus mahal. Justru yang paling efektif adalah langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan mulai hari ini. Solusi pertama, mulai dari harga yang jujur pada usaha sendiri. Menentukan harga bukan sekadar mengikuti tetangga atau takut kehilangan pembeli. Harga harus dihitung dari modal yang benar-benar dikeluarkan. Hitung harga bahan, biaya tambahan seperti plastik, gas, listrik, hingga ongkos transportasi. Bahkan tenaga kita sendiri layak dihargai. Dengan menghitung semua ini, kita tidak sedang menaikkan harga secara berlebihan, tapi sedang melindungi usaha agar bisa bertahan. Dagangan boleh ramai, tapi harus tetap memberi ruang untuk keuntungan. Solusi kedua, pisahkan uang usaha dan uang pribadi, meskipun hanya dengan cara sederhana. Tidak harus langsung pakai rekening khusus. Cukup 2 tempat penyimpanan yang berbeda. Satu untuk uang usaha, satu untuk uang pribadi. Setiap kali ada hasil dagang, masukkan dulu ke uang usaha. Jika ingin mengambil untuk kebutuhan pribadi, ambil dengan sadar dan catat. Dengan cara ini, kita mulai membangun batas yang jelas antara usaha dan kehidupan rumah tangga. Solusi ketiga, biasakan mencatat. Sekecil apapun transaksinya. Tidak perlu aplikasi rumit, tidak perlu buku tebal. Cukup 1 buku kecil, tulis berapa uang masuk hari ini dan berapa uang keluar. 5 menit di akhir hari sudah cukup. Dari catatan sederhana inilah kita mulai mengenal usaha kita sendiri. Kita tahu hari mana yang ramai, hari mana yang sepi, dan berapa sebenarnya keuntungan bersih yang kita dapatkan. Solusi keempat, tentukan jatah pribadi dengan jelas. Uang usaha memang milik kita, tapi usaha juga punya kebutuhan. Buat kesepakatan dengan diri sendiri. Misalnya, dalam sehari atau seminggu, hanya boleh mengambil sekian. Bukan berarti menyiksa diri, tapi justru menjaga usaha agar tetap sehat. Ketika usaha sehat, kebutuhan pribadi pun lebih mudah terpenuhi. Solusi kelima, luangkan waktu untuk mengevaluasi usaha. Tidak perlu lama. Cukup seminggu sekali atau sebulan sekali. Buka catatan, lihat angka, dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah usaha ini berkembang? Apakah ada biaya yang bisa ditekan? Apakah harga sudah sesuai? Evaluasi bukan tanda gagal, tapi tanda peduli. Perubahan-perubahan kecil ini mungkin terasa canggung di awal, terasa ribet, terasa berbeda dari kebiasaan lama. Tapi disitulah letak nilainya. Karena setiap usaha yang bertumbuh selalu dimulai dari kebiasaan baru yang lebih baik. Usaha kecil tidak harus selalu berjalan dengan rasa cemas.
Dengan pengelolaan yang lebih sadar, usaha bisa menjadi sumber ketenangan, bukan sekadar sumber kelelahan. Dan ketika kita mulai memahami uang usaha kita sendiri, kita tidak lagi sekadar berdagang, tapi benar-benar membangun masa depan. Pada akhirnya, usaha kecil bukan hanya soal angka dan transaksi, tapi soal harapan. Harapan agar setiap keringat yang keluar tidak sia-sia. Harapan agar setiap hari membuka usaha membawa hasil yang nyata, bukan sekadar kesibukan tanpa kepastian. Ketika kita mulai memahami kemana uang hasil dagang pergi, kita sedang menghargai kerja keras kita sendiri, dan itu adalah langkah penting yang sering terlupakan. Banyak pedagang kecil sebenarnya sudah bekerja dengan sangat keras. Bangun lebih pagi, pulang lebih sore, melayani pembeli dengan sepenuh hati. Yang sering kurang bukan semangat, tapi arah. Dan arah itu dimulai dari hal sederhana. Berani melihat usaha apa adanya, jujur pada angka, dan mau memperbaiki kebiasaan sedikit demi sedikit. Karena perubahan kecil yang dilakukan dengan konsisten jauh lebih kuat daripada perubahan besar yang hanya sesaat. Roda Niaga hadir untuk menemani proses itu. Bukan untuk menggurui, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk berjalan bersama para pedagang kecil, UMKM, dan siapapun yang sedang berjuang membangun usaha. Di channel ini, kita belajar bahwa usaha kecil bisa dikelola dengan lebih tenang, lebih rapi, dan lebih berkelanjutan tanpa harus merasa terbebani oleh istilah rumit atau teori yang sulit dipahami. Jika Anda merasa video ini berbicara tentang kehidupan Anda sendiri, jika Anda pernah merasakan dagangan ramai tapi hasilnya tidak pernah benar-benar terasa, maka subscribe channel YouTube Roda Niaga sekarang juga. Dengan menekan tombol subscribe, Anda tidak hanya mendukung channel ini, tapi juga membuka pintu untuk terus belajar, berkembang, dan memperbaiki usaha Anda ke arah yang lebih baik. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar setiap video baru dari Roda Niaga bisa langsung Anda ikuti. Karena di setiap video, selalu ada pembahasan yang dekat dengan kehidupan pedagang kecil, selalu ada pelajaran sederhana yang bisa langsung diterapkan, dan selalu ada harapan bahwa usaha kecil pun layak untuk tumbuh dengan sehat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap semangat menjalani usaha Anda. Sampai bertemu di video Roda Niaga berikutnya.